Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi, Senin, 30 September 2024. Dikutip dari tribunnews.com, pengunduran diri Ida dan Gus Halim ini berkaitan dengan pelantikan sebagai anggota DPR periode 2024 hingga 2029 yang akan digelar pada Selasa, 1 Oktober 2024. Presiden Jokowi pun dikabarkan telah menyetujui pengunduran diri dua kader PKB tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana saat dikonfirmasi. Menurut Ari, Jokowi telah menandatangani kepres pemberhentian dengan hormat Gus Halim dan Ida Fauziah. Kepres ini juga disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya salah menjabat di kabinet. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK sebagai pelaksana tugas, PLT, Mendes PDTT. Sedangkan posisi PLT Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain dua menteri, Jokowi juga resmi memberhentikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, John Wempi Wetipo. Pemberhentian ini berkaitan dengan pencalonan Wempi sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024. Sebagai informasi, Wempi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024. Sementara itu, Ida Fauziah mengikuti acara pelepasan di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin hari ini. Dalam acara yang dihadiri para pegawai tersebut, Ida memaparkan sejumlah kinerjanya selama jadi menteri. Termasuk saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian negara. Ida juga menyampaikan pesan khusus pada Kemenaker yang ia tulis dalam catatan. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Dikutip dari tribunnews.com, muncul spekulasi, Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin, 30 September 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan, ada atau tidak kader yang dipanggil, ia memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar, selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat, 27 September 2024, lalu. Mereka yang tanpa hadir adalah Asisten Khusus Menhans Jafri Syamsuddin, Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi I DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menjelang hari H, mulai muncul nama-nama yang digadang menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Meski acap kali dibantah, pastinya beredarnya nama-nama ini menimbulkan spekulasi maupun prediksi. Apalagi kabinet Prabowo Gibran tampaknya akan lebih gemuk dibandingkan kabinet yang ada sekarang. Apalagi, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 19 September 2024. Dalam pasal 15 revisi UU Kementerian Negara disebutkan bahwa
Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Berikut ini beberapa nama calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. 1. Rosanpe Ruslani, Menteri Investasi Kepala BKPM Kabinet Indonesia Maju. 2. Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. 3. Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju. 4. Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi DPR, calon Menteri Luar Negeri. 5. Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. 6. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar. 7. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. 8. Lodewijk Friedrich Paulus, Sekjen Golkar. 9. Mutia Hafid dan Nurul Arifin, politisi Partai Golkar. 10. Hinca Panjaitan, politisi Partai Demokrat. 11. Politisi PAN, Eko Patrio. Selain nama-nama di atas, ada beredar juga nama perwakilan partai non-parlemen. Misalnya, dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, ada nama Grace Natali dan Albert Aris. Kemudian di Partai Bulan Bintang, PBB, ada nama Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Partai Gelora ada Fahri Hamzah. Lalu ada juga salah satu partai yang gagal mengikuti pemilu 2024, tapi mendukung Prabowo Gibran yakni Partai Prima, juga ada kadernya dalam formasi menteri, seperti Agus Jabo Priyono dan Mangapul Silalahi. Dari kalangan profesional turut mendapatkan ruang dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Beredar kabar untuk posisi Menteri Pertahanan ada nama Jenderal, Purnawirawan, Dudung Abdurrahman, Jafri Syamsuddin, hingga Panglima TNI saat ini Jenderal Agus Subianto. Kemudian, untuk posisi Kepala BIN ada nama Letnan Jenderal, Purnawirawan, M. Herindra, Marsikal Madya, Purnawirawan, Dedi Permadi, hingga Letnan Jenderal Nyoman Cantiasa, Wakil Kepala BIN saat ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.